Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fasil Syabana dengan NIM 25030100062. Kelas C, Prodi Teknik Informatika, akan menyampaikan dan memaparkan tentang proyek jaringan komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu memang apa fungsi dari jaringan komputer. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan dapat bertukar data. Contohnya seperti komputer ke komputer, komputer ke printer, komputer ke internet, dan lain-lain. Terus, manfaat penggunaan jaringan itu apa? Satu, menghemat biaya, jelas. Kedua, mempermudah pertukaran data. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Keempat, memudahkan mengelola data. Dan yang kelima yaitu efisiensi waktu dan pekerjaan. Kemudian, apa sih fungsi dari DHCP server? DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol berfungsi memberikan IP address secara otomatis kepada klien atau komputer dalam jaringan. Jadi sifatnya itu otomatis, tidak perlu secara manual, tinggal di utak-atiknya tuh di bagian router begitu. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian-pengertian mulai dari jaringan komputer fungsinya apa, DHCP itu apa. Nah, saya pun akan memaparkan proyek saya atau tugas saya. Saya itu Muhammad Faisal Syabana, berada di absensi nomor 11. Jadi saya menginputkan 11 komputer. Yang pertama di ruangan administrasi dengan jumlah 5 komputer dan yang kedua di ruangan laboratorium dengan jumlah 6 komputer. Nah, di ruang administrasi ini atau di kabel fase internet kosong kosong, nah saya menyimpan IP address dengan nomor 62 yaitu sesuai dengan NIM saya. Dan di fase internet 01 atau di ruangan laboratorium saya menyimpan IP address 63 yaitu NIM saya ditambah 1 begitu. Dan topologi yang saya gunakan itu adalah topologi tree atau pohon. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana supaya klien ini dapat mendapatkan IP secara otomatis menggunakan DHCP. Nah, langkah yang pertama itu kita masuk ke router. Masuk ke config. Nah, kita pertama langkah awalnya tuh harus menambahkan IP yang berada di satu di switch administrasi atau di ruang administrasi, yang kedua di switch yang berada di ruangan laboratorium. Nah, untuk pas internet kosong kosong atau di ruang administrasi, saya menambahkan IP address senilai 192.168.62 sesuai dengan NIM saya tadi yang sudah dijelaskan. Dan kita subnet marknya seperti biasa dan jangan lupa ininya di on kan ya, di on kan gitu. Terus di ruangan kedua atau di bagian ruangan laboratorium, saya menambahkan IP address dengan IP address yang berbeda. Jangan sama. Nanti kalau sama bakal ada trouble atau bakal ada masalah yang tidak bisa dikerjakan gitu ta. Si data-datanya tuh bakal error intinya gitu. Nah, menggunakan 63 ininya gitu. Setelah sudah selesai ini teh, dua-duanya sudah ditambahkan. Langkah selanjutnya itu menambahkan di CLI dengan perintah-perintah sebagai berikut. Nah, di CLI tersebut kita menginputkan yang pertama kita enable. Nah, enable ya kita input. Selanjutnya kita input configure terminal. Tahap kedua configure terminal. Yang ketiga, kita input IP DHCP excluded address 192.168.62.1. Maksudnya apa? Itu tuh termasuk pengecualian IP, alamat IP. Karena ini tuh biasanya dipakai sebagai gateway router, server, printer, dan lain-lain. Atau perangkat penting lah. Yang keduanya, yang pertama tadi itu kan IP-nya tuh sesuai dengan ruangan admin ya.
Kemudian yang kedua, input IP DHCP sama kayak tadi, cuman ini IP address-nya yang berbeda. 192.168.63.1. Ini untuk di ruangan laboratorium. Nah, terus kita input lagi ke bawahnya IP DHCP pol administrasi. Maksudnya apa? Itu teh membuat pol administrasi atau membuat kolam atau alokasi DHCP. Jadi si DHCP ini mempunyai nama yaitu ruang administrasi. Begitu. Kemudian kita input network 192.168.64.0. Terus biasa 255.255.255.255.0 atau subnetmask. Kemudian default router 192.168.64.1. Kasih DNS server juga 8.8.8.8. Nah, itu biasanya yang 8.8.8 itu biasanya digunakan di Google. Begitu. Atau DNS milik Google bisa disebut begitu juga. Udah exit. Nah, itu sudah beres nih yang DHCP untuk ruangan administrasi. Kita ulangi lagi langkah yang tadi. Cuman digantinya pas IP DHCP poolnya atau nama alokasi DHCP-nya pakai laboratorium. Kemudian di setiap IP yang akan kita inputkan, kita kasih 63, bukan 62. Kalau 62 itu yang tadi, yang pertama begitu. Sama sih sampai akhir, terus exit. Sudah beres. Nah, tadi untuk pengsettingan DHCP-nya sudah dikasih nama juga kan, kayak administrasi, laboratorium, sudah dikasih tahu lah tadi di DHCP-nya, di CLI-nya, di CLI itu. Terus bagaimana supaya si perangkat-perangkat ini kita tuh nggak perlu namanya nge-input dulu secara manual, nggak perlu, tapi tiba-tiba blok otomatis ada. Bagaimana caranya? Kita masuk ke salah satu perangkat, ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, yang bedanya tuh di sini. Kalau misalnya kita manual, kita yang diutak-atiknya tuh di statik ya, di statik. Tetapi ketika kita mencentang yang DHCP, plop, maka blah, ada sendiri gitu ta. Otomatis kita tuh tidak perlu mengutak-atik secara manual. Yang di administrasi sudah beres nih. Ini juga sama, kesana-kesananya bakal sama. Kemudian yang di laboratorium apakah sama? Sama. Karena tadi udah diinput kan. Kalau misalnya statik kita kosong nih gini secara manual, tetapi kalau di DHCP tuh tiba-tiba ada dan otomatis karena memang sudah disetting melalui CLI-nya dan DHCP-nya begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetes ping atau koneksi antara PC yang berada di switch administrasi dan PC yang berada di switch laboratorium. Kita coba ya. Kita di PC satu aja. Masuk ke command prompt dan kita coba ping 192.168.63. Karena kan yang di belah kiri itu 62 ya. Nah, kita menuju ke 63. Di isi ketiga aja kita coba. Tuh, sudah connect ya, sudah connect dan sudah berhasil. Kemudian kita melakukan pengujian. Tapi apakah sistem ini dapat berfungsi dengan baik atau seperti mentransfer data dari server administrasi ke server laboratorium, apakah bisa? Kita coba input data dari PC kosong ke PC 12 yang ada di laboratorium. Successful. Jadi kesimpulannya bisa. Atau misalnya sebaliknya, dari ruang laboratorium ke administrasi apakah bisa? Bisa juga. Gitu. Kemudian di bagian trouble atau masalah biasanya sering terjadi itu di penginputan switch. Di penginputan yang ininya. Biasanya di sininya 62, di sininya juga 62. Biasanya begitu. Kadang ada yang keliru malah disamakan gitu ta. Jadi si data tersebut bakal bentrok atau saling bertabrakan dan tidak akan sukses. Gitu. Ya, mungkin segitu penjelasan dan pemaparan proyek dari saya Muhammad Fasya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.